Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita ucapkan Waalaikumsalam sholawat kepada warahmatullahi baginda Nabi wabarakatuh. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita merenung? Mengapa ada Bu Siti udah siap, Bu? Eh, Teman-teman yang lainnya saya mute all ya. Jadi tolong di mute semuanya dirinya. Teman-teman tolong diperhatikan yang masih terbuka di mute dulu semuanya supaya kita nggak terganggu. Baik, Bu Siti siap, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sosok yang pernah menjabat sebagai kepala lembaga Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman semuanya yang sudah hadir ya dari berbagai wilayah di dunia ya. Tidak ada suaranya. Baik, eh, Ada sekali suara lagi Mas nih. Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah bilang. Terima kasih kehadiran teman-teman semuanya dari berbagai belahan di dunia ini dan juga teman-teman yang ada di Nusantara dari berbagai provinsi. di dalamnya ada Alhamdulillah juga kita sudah bisa menghadirkan ibu kita, Bu Siti Supari. Saya terakhir ibu ketemu ibu tahun lalu kayaknya nih, Bu. Apa kabar ibu? Baik, baik Pak Alhamdulillah ya. Tata. Alhamdulillah ibu sudah memberikan waktu yang saya tahu agak susah karena sering bermain dengan cucu lebih banyak saat ini. Jadi terima kasih waktunya sudah bisa hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita di forum Tanah Air. Jadi teman-teman, hari ini kita bahas satu isu yang sebenarnya isu ini cukup hangat karena eh, justru setelah adanya pertemuan eh, Presiden Prabowo Subianto dengan filantropis Bill Gates ya, yaitu pendiri Microsoft, tapi sekarang lebih dikenal sebagai aktivis, bukan aktivis ya, filantropis yang meng- apa ya, melakukan banyak kegiatan-kegiatan proyek-proyek vaksinasi di berbagai belahan dunia, khususnya di dunia ketiga. Nah, menjadi hangat di Indonesia karena Indonesia itu menjadi salah satu negara dari beberapa negara yang ikut dalam uji klinis atau uji coba istilahnya sama saja tahap ketiga dari vaksin TBC atau dalam bahasa medisnya itu M72/AS01E ya. Jadi kalau di Indonesia itu melibatkan kurang lebih nanti 2095 orang partisipan teenager kalau nggak salah ya. eh, Antara umur 15 tahun sampai ke atas begitu. Di Afrika Selatan itu 13.000 lebih, di Kenya 3.500 lebih, Zambia 889, Malawi 447 partisipan. Nah, proses pengujiannya ini kan sudah sampai pada tahap terakhir, ya, yaitu fase ketiga. Nah, fase ketiga ini setelah melalui fase pertama yang cuma diuji untuk sedikit partisipan antara 20 sampai 50 orang, kemudian fase kedua itu diuji antara 200 sampai 300 orang, kemudian di fase ketiga ini diharapkan bisa lebih minimal 20.000 orang dan demografinya terpisah-pisah gitu. Nah, kenapa fase ketiga ini penting? Karena inilah yang menjadi fondasi utama dalam proses evaluasi regulator sebelum vaksin ini mendapatkan izin edar atau bisa diperjualbelikan. Jadi ini sangat penting. Nah, Maksudnya apa?
sebelum kita masuk kepada Ya, substansi yang kita mau bahas tentang apa sih sebenarnya yang menjadi orang jadi apa namanya jadi mempermasalahkan ini sampai ada ya segala macam pro kontra dan lain sebagainya. Kita minta Bu Siti yang sudah hadir di sini yang adalah seorang doktor betul. ahli dan juga mantan Menteri Kesehatan di zaman Pak SBY. Mohon dijelaskan Bu secara sederhana aja Bu ya, karena kan nggak semuanya kita ngerti nih istilah-istilah Gambarnya, kedokteran nantinya. gambarnya. Apa Kebangsaan. sih vaksin itu Bu? Vaksin itu apa? Dia itu seperti apa? Bagaimana cara orang bisa bikin vaksin? Dan selama ini Wah, jangan kayak vaksin, gitu. Aku jangan yang detail kayak begitu. Nanti gimana? Masa ya umum, mungkin yang umum aja nanti. Bu, yang umum. Maksudnya secara umum itu Yang umum aja. Ya vaksin itu maksud apa sih yang saya fokusnya ke isu aja. Jangan iya. bagaimana membuat vaksin nanti 2 jam nggak selesai. Iya, iya. Nggak, Nah, maksudnya secara umum Bu, vaksin itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi kira-kira supaya kita tahu sebelum kita masuk ke substansi mm-mm. permasalahan. Sehingga teman-teman di sini bisa tahu vaksin itu orang kan kadang-kadang nggak tahu apa sih vaksin itu, apa suntik Ya, apa gitu-gitu. oke, Nah, oke. kira-kira. Baik, silakan Ibu. Mm-mm. Vaksin itu dahulu itu adalah suatu virus yang dilemahkan atau dimatikan, yang dimasukkan ke dalam tubuh dan diharapkan akan bisa memicu sel-sel antibodi kita untuk membunuh virus yang sudah lemah tadi. Jadi nanti pada suatu saat kita kena serangan virus yang dilemahkan tadi, tapi virusnya tidak lemah, kita sudah sel-sel antibodi kita Hmm. sudah siap untuk menyerang atau untuk mempertahankan imunitas kita, untuk memenangkan pertarungan antara antibodi dan virus yang masuk dalam tubuh kita. Tetapi dalam perkembangannya sekarang sudah maju sekali, tidak memakai virus-virus yang dimatikan atau diinikan. Kayak vaksin TBC yang akan diuji cobakan di Indonesia itu memakai metode rekombinan. Jadi memakai protein Mycobacterium yang kemudian yang menjadi pertanyaan Mycobacteriumnya berasal dari mana? Dan kalau menurut saya berasal dari Afrika. Ya, Mycobacterium itu protein dan kemudian dimasukkan dalam tubuh dengan dengan harapan bisa memicu antibodi untuk membunuh semua bakteri semua baksil Mycobacterium yang lain kalau masuk di dalam tubuh kita. Oke, Hmm. baik. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti penjelasan yang singkat dan sangat sederhana vaksin itu sehingga kita bisa mengikuti nantinya. Nanti kita sudah berbicara soal apa ini apa itu, ternyata orang nanya vaksin itu apa Pak? Katanya. Jadi guys, kita masuk kepada substansi yang kita mau diskusikan ya Bu Siti ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat daripada hadirnya apa namanya uh, Bill Gates and Bill and Melinda Gates Foundation ini kan sangat sangat sederhana sebenarnya Bu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang kita peroleh ya Indonesia ini peroleh untuk berpartisipasi dalam uji coba vaksin tersebut ya kan. Nah, ada siapa yang berkepentingan atas uji coba tersebut? Apakah kepentingannya Bill Gates dan kawan-kawan atau ada kepentingan nasional? Kemudian apa keuntungan yang dapat oleh Indonesia sesuai dengan risiko yang mungkin terjadi akibat uji klinis tersebut? Berat berat ringannya seperti apa? Kemudian dasar-dasar hukumnya. Kenapa kita harus melaksanakan itu atau menerima itu? Namun sebelum itu, Bu, saya akan memberikan gambaran lagi buat teman-teman ya bahwa si- ap- eh, Bill and Melinda Gates Foundation ini atau yang biasa disingkat BMGF ini apa namanya? eh, Teman-teman tentu tahu adalah suatu yayasan yang mengupayakan proyek vaksinasi di berbagai belahan dunia, ya kan? Dan kelompok Bill Gates dan Melinda Foundation ini membuat beberapa perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan yang melaksanakannya sebagai pelaksana. Antara lain ada Gavi, ada Global Alliance for Vaccine dan Immunization, yang mana stakeholdernya adalah Belinda
and Bill and Melinda Gates Foundation, ada WHO di situ, World Health Organization, ada UNICEF dan ada World Bank ya. Kemudian ada namanya PATH, Program for Appropriate Technology in Health, itu ini dipakai untuk melakukan pembuatan dan pengetesan vaksin. Ada juga WHO yang tentu semua teman-teman tahu Bill Gates ini adalah penyandang dana terbesar kedua untuk WHO setelah Amerika Serikat. Organisasi lain yang bekerja sama khususnya waktu dalam COVID kemarin itu ada namanya Wellcome Trust itu, pusat penelitian yang berpusat di Inggris, ada juga CEPI namanya. Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Nah, itu adalah beberapa yayasan-yayasan yang bergerak untuk menjadi penggerak daripada yayasan Bill Gates and Melinda Foundation. Nah, sekarang saya mau kasih gambaran ya, Bu ya. Kenapa kita tadi tanya seperti itu? Itu ada beberapa laporan yang pemberitaan tentang bagaimana vaksinasi ini mempunyai efek yang cukup fatal gitu. Nah, saya kasih disclaimer dulu ya teman-teman bahwa banyaknya kasus-kasus vaksin ini kita bukan mau membahas soal kasusnya ya. Ini kita tampilkan hanya untuk memberi gambaran bahwa uji coba klinik vaksin kepada manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena bisa berakibat fatal. Contohnya seperti vaksin HPV ya, Human Papilloma Virus di India. Itu dikabarkan waktu dilakukan pada tahun 2010 mungkin ya Bu ya. Itu ada anak meninggal dunia, kemudian setelah berjalan ada 120 anak yang ini anak perempuan ini sehingga menyebabkan apa namanya itu ketidaksuburan ya. Apa namanya itu. Kemudian ada vaksin polio di India, dilaporkan ada lebih 47.000 orang anak-anak yang jadi disable gitu loh, jadi nggak bisa berjalan. Kemudian bahkan di Pakistan dikabarkan beberapa puluh ribu anak-anak meninggal gitu. Di Afrika juga dilaporkan waktu vaksin meningitis juga banyak yang menjadi korban anak-anak gitu loh. Nah ini semuanya bahan bahwa vaksinasi itu punya efek yang cukup fatal. Nah seperti akibat daripada itu kita sudah tahu siapa-siapa yang bergerak di bidang ini dan apa efeknya, maka muncul pertanyaan yang tadi saya tanyakan ke Ibu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita ikut sebagai negara Indonesia ini kan, ini apa keuntungan yang kita peroleh gitu loh dalam uji coba vaksin ini. Terus siapa yang punya kepentingan? Apakah kepentingan nasional, apa kepentingan Bill Gates, dari kroninya, keuntungan apa yang kita dapat dengan segala risiko yang kita dapat ini, apa keuntungan, apakah berimbang atau seperti apa. Terus Dan mungkin yang kok terakhir minta ini saya juga gambar? nggak, saya coba-coba cari-cari ya Bu ya. Dasar Heeh. hukumnya apa nih kita di di Lah, itu saya nggak Oke. Tapi mungkin mungkin nanti kalau memang kita ini nanti kita coba akan lempar ke yang lain. Jadi coba Ibu kasih kita pencerahan seperti apa sih sebenarnya? sekarang. Ya, oke, terima kasih. Pertama-tama saya akan mulai dari apakah uji vaksin ini atau uji coba vaksin ini eh, sebetulnya program siapa. Nah, untuk itu saya ingin menunjukkan gambar ketika Pak Presiden menerima Bill Gates. Please. Co-host, tolong gambarnya. Ya, ini Bapak. Bunyi? Kok nggak bunyi? Bunyi apa enggak, Pak? Bunyi, bunyi. Enggak kedengaran, Bu. Oh, bunyi. Enggak. Bunyi enggak, Pak Prabowo-nya? Nggak ada, nggak kedengaran. ada. Nggak ada, Suaranya Bu. mungkin Nggak, dibuka nggak dulu dengar, ini suaranya. nggak dengar. Enggak dengar ya? Ya, Bu. Oh, enggak ada bunyinya Pak Prabowo-nya? Oke, kalau Memang nggak gitu. ada bunyi, Bu. Nah, Nggak ada, Bu. oke. Enggak bisa bunyi. Oke, udah dimatiin Nggak aja. dengar. Jadi begini, kata Pak Prabowo, dia begini. Pada waktu itu ada berita bahwa Bill Gates akan hadir di Indonesia untuk menyumbang MBG, makan bergizi gratis. Saya memikirkan apalagi ini Pak Bill Gates ini kok mau menyumbang MBG.
Tiba-tiba dia diterima di istana dan Pak Prabowo mengatakan begini, ini saya ada tamu Bill Gates yang akan membuat vaksin TBC untuk dunia, tetapi membutuhkan sebagian diuji coba di Indonesia. Dan Pak Bill Gates sudah menyumbang segini. Nah, itu yang membuat masyarakat itu langsung bereaksi yang sangat luar biasa. Loh, kok presiden kok menerima Bill Gates menyumbang dan kemudian seolah-olah menyetujui uji coba di Indonesia. Nah, itu sangat melukai kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia sehingga apa namanya reaksinya sangat luar biasa di medsos. Saya juga kaget melihat reaksi masyarakat yang sangat luar biasa. Nah, sebetulnya itu. Jadi kepentingannya ini adalah pure kepentingan bisnisnya Bill Gates. Walaupun Bill Gates walaupun Menteri Kesehatan tidak mengatakan seperti itu. Jadi ini ada suatu big pharma yang namanya GlaxoSmithKline, GSK. Ya, GlaxoSmithKline ini membuat vaksin tuberkulosa. Tapi ketika pada fase 1 dan fase 2 berhenti karena biaya nggak ada, mungkin karena Amerika kemarin ya menghentikan USAID, menghentikan segala macam sehingga tidak apa namanya sehingga tidak ada biaya. Kemudian Bill Gates datang untuk menutup biaya itu dan itu adalah vaksin Bill Gates yang mengatakan. Jangan disalahkan kalau rakyat mengatakan itu vaksin Bill Gates. Berpuluh-puluh kali Menteri Kesehatan mengatakan itu bukan vaksin Bill Gates, itu vaksinnya GlaxoSmithKline. Ya, tetapi kan yang bayarin Bill Gates. Kalau Bill Gates nggak bayarin, penelitian itu akan berhenti. Nah, yang memprihatinkan sebetulnya penelitian itu sudah berjalan fase 1, fase 2 di Afrika. Tentu saja bahan-bahannya juga dari Afrika. Nah, kemudian Indonesia itulah yang meminta melewati akademis, melewati profesor yang meminta supaya Indonesia diikut sertakan. Jadi yang meminta itu orang kita. Nah, itulah yang kemudian menjadi suatu hal yang meledak sangat luar biasa karena rakyat merasa dikorbankan begitu. Karena uji coba lagi, presiden loh yang mengatakan uji coba ya, bukan saya. Dan presiden yang mengatakan bahwa yang mau membuat vaksin itu adalah Bill Gates untuk dunia, bukan karena kajian Menteri Kesehatan sehingga kita butuh vaksin, sehingga kita membuat vaksin sendiri di Bio Farma dan kemudian diuji cobakan. Nah, itu berbeda. Nah, jadi ini adalah sesuai dengan judul dari malam ini, di mana ini ceramah kebangsaan. Jadi kita di sini tidak bisa kita memisahkan hal ini dengan rasa kebangsaan, dengan rasa kedaulatan bangsa. Jadi ini kedaulatan kesehatan rakyat itulah yang terluka. Maka rakyat seperti marah, seperti menolak, seperti dan sebagainya. Dia tidak peduli dengan bagaimana sih itu uji coba, apakah itu direncanakan dengan baik, apakah itu sesuai dengan disiplin, apakah itu. Nah, itulah yang namanya masyarakat banyak, itulah yang namanya rakyat. Dan sekarang rakyat itu bisa terwakilkan dengan netizen, yang sangat dari medsos sangat luar biasa. Nah, inilah yang kemarin itu terjadi. Mereka tidak tahu persis apa itu dan bagaimana itu, apakah rugi ataukah untung, enggak perlu, tapi perasaannya tersinggung karena kedaulatan kesehatannya terluka. Itu Pak yang menurut saya kemarin itu terjadi. Apa?
Iya, Bu. Lanjut. Ya. Nah, sebetulnya uji uji klinik ini, uji coba dengan uji klinik itu sama. Kalau uji coba itu bahasa awam, bahasa rakyat. Kalau uji klinik itu bahasa akademis. Uji klinik ini sebetulnya kita ikut fase 3. Kenapa ikut fase 3? Karena memang fase 1 dan 1-2 udah selesai di Afrika. Saya pengen cerita yang fase 2 besarnya kenapa kita melakukan uji klinik fase 3. Uji klinik fase 3 itu sebetulnya kalau obat-obatan biasa itu untuk pemasaran nantinya. Jadi untuk marketing, untuk nanti akan di launching untuk dunia begitu. Nah, pada hasil uji coba yang 2B di Afrika, efikasinya itu kemujarabannya si vaksin itu mujarabnya adalah hanya 50%. Sebetulnya kalau hanya 50% atau kurang, sebetulnya tidak perlu untuk diteruskan ke fase 3. Tapi ini karena ini saya nggak tahu 50% pun kenapa diteruskan ke fase 3. Dengan harapan pada fase 3 ini kan 20.000 orang, maka efikasinya akan meningkat. Pertanyaan berikutnya, apakah penelitian ini aman? Kalau yang menjawab itu adalah akademisi, mengatakan bahwa ini dilakukan dengan penuh perencanaan, penuh pengawasan, dengan GCP, Good Clinical Practice, dan sebagainya. Semuanya ada aturan-aturannya. Ada informed consent, ada ini, ada itu. Pokoknya ada aturannya yang bagus gitu. Tetapi ada satu pertanyaan yang sampai sekarang saya belum mendapat jawaban. Satu, apakah perlu vaksinasi ini untuk mengeliminasi TBC yang ada di Indonesia, yang konon katanya nomor 2 terbesar di dunia? Ini pertanyaan saintifik sebetulnya. Nah, ini saya bertanya begitu kepada peneliti utamanya, tapi saya tidak mendapat jawaban. Jawabannya hanya begini, ini inovasi baru. Saya kan juga dokter, saya dulu juga belajar merawat TBC, pernah merawat TBC karena saya pernah jadi dokter puskesmas, saya pernah nengok pasien TBC, saya bawain obatnya, saya minumkan obatnya, dan kemudian kita pelihara itu orang-orang yang menderita TB. Nah itu pengalaman kami. Sebetulnya kalau pemerintah itu pengen menurunkan atau mengeliminasi TBC di Indonesia, sebetulnya pemerintah sudah mempunyai program yang sangat bagus, yaitu eradikasi, yaitu dengan meningkatkan desa siaga TBC, kelurahan siaga TBC, RW siaga TBC, yaitu meningkatkan deteksi dini, kemudian mengefektifkan pengobatan. Jadi pasien itu yang kira-kira ketularan TBC, biasanya yang dekat-dekat dengan penderita, itu harus dicek semua. Nah, itu deteksi dini. Kemudian kalau sudah positif menderita TBC, maka kita beri obat. Obatnya itu kadang-kadang 1 orang sampai 10 biji. Dan itu pun juga pada programnya Pak Menkes itu atau program pemerintah itu juga dilihat apakah ada resistensi obat. Kalau resistensi dengan obat ini bisa diganti dengan obat apa. Pokoknya penelitian eradikasi ini kalau dijalankan ini bagus sekali. Cuman menurut saya harus ditambah perbaikan gizi dan perbaikan environment atau perbaikan rumah tinggal. Jangan sampai rumah yang kecil banget isinya berjubel-jubel orang. Dari berjubel-jubel orang itu ada yang 2 sakit tuberkulosa positif, ya pasti yang lain akan ketularan. Nah ini yang mesti dibetulkan. Kalau ini dibetulkan,
maka mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun akan turun dengan sangat signifikan. Nah, ini kita sebetulnya, saya bingung kenapa kok cari vaksin gitu loh. Kalau ini dijalankan, saya yakin penyakit tuberkulosis akan turun. Karena penyakit TBC ini penyakit orang miskin. Kalau di negara maju sudah nggak ada penyakit TBC. Nah, makanya yang kita betulin sebetulnya adalah itu gitu, bukan vaksin. Kalau divaksin tapi tetap miskin, tetap gizinya jelek, tetap ini ya tetap akan banyak nanti penderitanya. Nah, maksud saya, Mbok ya itu bahasa bahasa Jawa ya. Mbok ya itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa Pak Tata? Seyogianya. Seyogianya, Ya. program program ini yang dimajukan. Jangan loncat ke vaksin karena vaksin yang diuji coba itu hanya untuk satu umur 15 sampai 44 dan yang menderita TBC laten. Lah nanti kalau sudah selesai penelitiannya, maka Indonesia dilegitimasi. Wah, penelitiannya berhasil. Jadi orang Indonesia harus disuntik, yang TB laten harus disuntik. Lah bagaimana caranya mencari TB laten? Apa sih TB laten itu? TB laten itu adalah seseorang yang tubuhnya ada baksil Mycobacterium tuberculosa, tetapi pasif. Baksil itu diam saja di dalam tubuh Anda, tidak menimbulkan sakit, dan Anda tidak bisa menularkan. Nah, yang ngapain divaksin itu loh? Untuk apa gitu? Mungkin vaksin itu akan berguna untuk orang-orang dengan high risk, misalkan dengan HIV, dengan apa namanya, dengan diabetes. Nah, itu dikhawatirkan kalau kena TBC, nah itu divaksin boleh deh. Tetapi kalau orang sehat walafiat, umur 15 sampai 44, nanti saya takutnya itu menjadi legitimasi untuk menyuntik semua orang yang ada di Indonesia. Nah, nanti ya itu yang saya khawatirkan. Tapi saya sudah berkali-kali meyakinkan pada peneliti utamanya, awas ya Bu, jangan sampai semua orang dikejar-kejar Satpol PP untuk disuntik vaksin atau di screening. Karena Menteri Kesehatannya sudah bilang, nanti semua orang di screening dan saya akan mau mengerahkan Satpol PP lah. Kan itu menakutkan masyarakat. Nah, itu dia. Jadi di sini ada juga miscommunication. Jadi sebetulnya kalau peneliti utamanya mengatakan bahwa bahwa yang akan divaksin hanya yang TB laten. Bagaimana caranya tahu kalau TB laten? Nanti diperiksa. Diperiksanya bagaimana? Katanya Bill Gates sudah punya alat periksanya dengan air liur. Walaupun harganya sedikit mahal. Saya nggak tahu harganya berapa. Jadi namanya Jin Express apa ya? Jin apa yang namanya? Itu buatannya Bill Gates. Jadi Bill Gates sudah membuat alat untuk mendiagnosa TB laten dan sekarang membuat vaksinnya untuk memvaksin TB laten. Nah, silahkan pikir sendiri. Menurut saya ya itu sah-sah saja, orang dia punya uang untuk bisnis di situ, tapi jangan sampai merugikan bangsa kita. Itu menurut saya begitu. Baik, menarik sekali Bu Siti. Eh, Sesi berikutnya kita akan coba buka tanya jawab. Tapi saya tadi tergelitik dengan kata-kata Ibu bahwa di TBC itu lebih berkembang di negara-negara yang kurang berkembang atau negara-negara miskin. Itu saya alamin sendiri Bu di sini Bu. Miskin. Waktu pertama kami
pindah ke sini hampir 30 tahun lalu, anak saya yang lahir di Indonesia yang saya bawa ke sini itu kan waktu kecil disuntik apa sih Bu yang untuk paru-paru BCG, BCG ya? BCG, BCG, BCG. Nah, BCG. waktu masuk Ya. SD di sini kan diperiksa tuh Bu. Diperiksa dia bilang, "Oh, kamu punya anak nih ada apa namanya? Ada virus paru-paru atau apa gitu kan?" Kita bawa ke Hmm. dokter paru-paru, kita kasih jelaskan waktu anak saya kecil ini dia disuntik BCG. Oh, dia bilang that's why. Dia bilang itu makanya kamu anak itu punya antibody di dalam apa namanya itu BCG itu di dalam apa namanya itu sehingga anak kita Antibody. juga kesulitan. Kita harus minta keterangan dokter di sini bahwa anak ini bukan sakit TBC. Jadi harus disuruh rawat 6 bulan gitu loh Bu, di sini untuk bisa masuk ke SD gitu kan. Karena apa? Di sini Hmm. nggak terbiasa orang anak kecil di tes begitu itu nggak ada anti BCG-nya kan Negatif nggak ada. pasti. Jadi nggak ada virus apa namanya itu TBC-nya yang ditanamkan waktu anak kita. Mycobacterium. Ya, waktu anak. Ah, Jadi itu betul itu Bu Siti. Jadi memang di negara seperti saya tinggal di Amerika ini memang waktu kecil kita mengalami itu. Anak saya waktu masuk SD di sini harus ikut 6 bulan ke apa tuh rumah sakit khusus paru-paru. Terus kita bilang sama dokternya memang. Jadi memang di sini tidak dikenal gitu, Bu, sakit itu gitu loh. Nah, makanya itu iya saya kira memang. menjadi satu bahan Nah ini pertimbangan. takut saya, anak-anak yang umur 15 tahun sampai 44 tahun itu kan dulu pernah di BCG semua. Mbak aku juga pernah di BCG. Karena udah pernah di BCG, maka ketika nanti dicek pakai alatnya Bill Gates, maka akan positif. Iya, Kalau positif makanya harus disuntik iya, vaksin. iya, Nah, ya padahal sebetulnya kita tidak perlu suntik vaksin iya, iya. secara ini. Secara klinis ini. TBC laten itu kalau pada COVID itu OTG itu loh, orang tanpa gejala. Oh, bukan OTT, Bu ya? Nah, apa? Enggak, OTG. OTG. Baik, Bu Siti, kita akan buka forum untuk diskusi sama teman-teman. Sekali lagi kita bikin disclaimer ya, teman-teman. Jadi maksud dari tujuan forum Tanah Air mengundang Bu Siti yang punya latar belakang yang cukup kuat ya, bahkan sempat menjadi Menteri Kesehatan, sehingga kita berharap eh, dialog dan diskusi ini dapat memberi sumbang pikiran serta ide, gagasan dalam membuat kebijakan serta mengambil keputusan bagi pemerintah, khususnya pemerintahan Presiden Prabowo saat ini ke depannya ya. Nah, dari kesimpulan nanti ini ya kita akan bisa jadikan bahan untuk mengedukasi masyarakat tentang informasi seputar vaksin. Nah, sehingga masyarakat tercerahkan dalam menyikapi isu dan masalah yang muncul seputar vaksin tersebut. Kenapa kita bikin disclaimer gini? Karena kejadian-kejadian yang diberitakan ini bukan opini kami ya, ini memang berita kalau saya yang kita baca dari referensi literasi yang ada. Rata-rata yang dilakukan vaksinasi itu di Afrika, di India, di Pakistan atau negara-negara dunia ketiga itu memang mereka itu illiterate, apa itu illiterate? Buta huruf gitu. Bahkan disinyalir mereka tanda tangan apa itu namanya concernnya itu apa concern Bu ya. Tanda tangan bahwa dia mengerti akibatnya itu orang dia nggak bisa membaca gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kita mau agar supaya mungkin teman-teman bisa mengedukasi keluarganya, bisa mengedukasi tetangganya. Makanya kita undang seorang bunda, pakar, profesor di bidang kesehatan, bahkan Banten Menkes untuk memberikan pencerahan kepada kita. Oke, kita buka ya tanya jawab ini. Tolong kalau bertanya, raise hand ya, angkat tangan, ada sign-nya dan dibuka videonya, jelaskan namanya siapa dari mana. Dan kami minta karena banyaknya orang yang mungkin mau bertanya, to the point aja semuanya ya. Baik, saya mulai dari Pak siapa yang tadi pertama? Pak Wahid ya. Loh, kok saya- Siap, terima Oh, Pak kasih Pak. Wahid. Eh, ya, silakan Pak Wahid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Dokter. Saya langsung saja. Ini kan berita-berita sudah meluas nih. Pertanyaan saya yang pertama, apakah karena ini sudah terkait dengan vaksinasi rutin yang lain, Bu? Nah,
apakah perlakuan vaksin yang saat ini diuji cobakan itu istilahnya yang kehati-hatian kita terhadap vaksin rutin juga sama dengan kehati-hatian kita terhadap vaksin TBC yang akan diuji cobakan nanti ini, Bu. Nah, ini kan sudah seluruh elemen masyarakat malah menolak, sebagian besar menolak vaksin-vaksin yang sudah lumrah digunakan selama ini. Jadi mohon arahan apakah juga vaksin ini juga vaksin rutin juga akan diperlakukan sama dengan vaksin TBC yang akan diuji cobakan. Ya. Kemudian mohon maaf Bu, Dok, saya juga ini adalah tenaga kesehatan yang notabene selama ini juga menjadi sasaran tempat bertanya oleh masyarakat. Kenapa seperti ini, kenapa divaksin? Jadi saya terus terang memiliki kelemahan bagaimana menjelaskan sesungguhnya apa tujuan pemerintah ini melakukan vaksinasi selain saya menjelaskan sesuai dengan jukis-jukis yang saya ketahui saja. Nah, oleh karena itu saya merasa tenaga kesehatan serba salah. Saya tahu persis juga beberapa informasi-informasi yang telah sampaikan bahwa efek-efek terutama KIPI tentang vaksin itu juga sangat luar biasa juga akibatnya. Jadi sekali lagi saya sebagai tenaga kesehatan, Bu Dokter, mohon nasihatnya bagaimana saya harus bersikap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak siapa tadi? Pak Wahid ya. Sakit. Bu, maaf Bu, kita Langsung supaya ya. menyingkat waktu, kita kumpul aja Bu ya, beberapa, terus Ibu jawab, boleh ya? Oke, yang kedua kita persilakan Pak Sianidom ya. Saya nggak ngerti nih, maksud Sianidom ini Pak. lembaga atau apa nih? Silakan Pak siapa namanya? Nidom. Pak Nidom. Pak Nidom Nidom. itu. Pak Nidom. Oke, Pak. Prof. Nidom itu Nidom. dari UNER, Bang. Oke. Itu teman Ya, saya. terima kasih. Pak Assalamualaikum Nidom. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, apa kabar Bu? Baik. Apa Pak Nidom? Ya, saya Prof. ikut Nidom. tadi karena saya diberitahu oleh teman dari IPB. Kebetulan background saya bukan dokter, tapi dokter hewan yang berkecimpung di berbagai vaksin. Sedikit mungkin barangkali ingin menambahkan keterangan dari Ibu tadi bahwa TBC ini memang mikroorganismenya spesifik. Jadi dia di dalam tubuh itu mirip dengan malaria. Jadi tatkala antibodi atau obat itu masuk ke dalam tubuh, dia sembunyi di dalam sel. Jadi oleh karena itu dia kalau COVID, virus COVID itu dia mempunyai mekanisme hidupnya itu menghindari dari antibodi. Nah, tetapi kalau TBC itu tatkala ada obat itu dia masuk dulu ke dalam sel, kemudian nanti obatnya telat, tidak ada di dalam darah, itu dia akan keluar lagi. Oleh karena itu TBC itu di dalam pengobatan harus disiplin. 1 hari tidak diberikan obat, maka TBC itu bisa berkembang lagi. Nah, yang kedua, itu kan yang sakit, di Indonesia. Prof. Kenapa? Prof, yang TBC Ya, Bu. laten. Yang TBC Ya, laten. jadi artinya yang mekanismenya itu seperti itu. Ya, mekanismenya itu seperti itu persis plasmodium, malaria. Nah, kemudian yang kedua, problematik di Indonesia itu sudah banyak mikroorganisme TB itu yang antibiotik resisten. Jadi pemilihan antibiotik itu mungkin diperlukan pengetahuan tersendiri bagi para dokter untuk mengendalikan TBC ini. Yang ketiga di Indonesia ini yang belum pernah tersentuh yaitu ada bovine tuberculosis. Jadi ada TBC yang berasal dari hewan. Nah, ini kita juga belum pernah menelusuri bagaimana epidemiologi dari TBC yang berasal dari sapi ini. Karena kita pertanyaannya apakah sapi ditulari dari penderita atau penderita itu ditulari oleh sapi. Nah, yang keempat, saya melihat bahwa dulu itu pemerintah itu punya suatu tempat-tempat yang sanatorium, di mana di situ adalah untuk mengisolasi penderita TB supaya dia tidak menularkan kepada orang lain. Nah, itu saya melihat kok belum akhir-akhir ini
tidak berkembang lagi tentang sanatorium itu. Jadi Nah, orang mestinya itu yang penderita TBC, dikembangkan. nah penderita TBC itu ada di masyarakat gitu loh. Jadi itu yang saya melihat data penderita TBC itu tinggi di Indonesia. Nah, kalau nggak salah nomor 2 ya Bu ya, nomor 2 di Ya, dunia TBC itu karena 1 memang juta. penderita dan ini itu dicampur di dalam masyarakat, tidak ada sanitarium lagi. Gitu. Nah, Sebetulnya ada RW siaga TB yang kemarin dicanangkan oleh Pak Menkes meningkatkan itu kelurahan siaga TB, kemudian Baik. kelurahan ya, desa, jadi bangsa itu. artinya Itu yang saya bahwa maksud itu eradikasi. ya, jadi kalau itu yang diserahkan kepada masing-masing RT RW, pengendalian dan pengawasannya itu agak kurang gitu. Jadi saya terus terang bahwa bukan anti terhadap vaksin. Yang saya soroti ini vaksin ini kenapa Interupsi. harus Ini pertanyaan ya, apa tanggapan, Pak? Interupsi ini tanggapan pertanyaan dan apa tanggapan? ya Jangan terlalu saya banyak, Pak. tanggapan dan Banyak menunggu. ya Ya, saya pertanyaan dan tanggapan Pak sedikit supaya clear gitu loh persoalannya bahwa di Indonesia ini ada pabrik vaksin. Kenapa Glaxo itu tidak kerjasama dengan pabrik vaksin? Karena TB itu mempunyai karakter sendiri di dalam tubuh orang. Sehingga kalau ada Nah, apa-apa iya, itu makanya kalau menunggu menurut Profesor Nidom, kalau Mycobacterium Afrika kemudian dijadikan vaksin dan disuntikkan pada orang Indonesia, apakah itu tidak jangka panjangnya kan you juga tidak tahu, saya juga nggak tahu, siapapun tidak tahu. Alah, kita tidak boleh mengatakan itu aman menurut saya. Lah, kalau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, padahal kita sudah tiap 3 tahun disuntik. Nah, itu yang saya khawatirkan. Karena ya, yang dibuat saya setuju, oleh Bu. Saya setuju. GlaxoSmithKline itu adalah Mycobacterium yang berasal dari Afrika. ya. Baik, Bu Gitu Siti, loh. Bu Siti Ya, sama ya. Pak Baik. Nidom. Ya, saya setuju Pak. Ya. Jadi dalam arti bahwa seharusnya menempatkan Indonesia itu bukan hanya sebagai tempat vaksinasi Pengikut. ketiga, tetapi sebagai lembaga, sebagai negara yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan vaksin itu. Baik, Ya. terima kasih. Yang saya... Terima kasih Pak Ya. Nidom. Terima kasih. Bentar Bu, kita lanjut dulu Bu. Ini pertanyaan yang kedua Ya, dari ya. kita mungkin 4 atau 5, kemudian kita kasih Ibu menjawab. Saya berikutnya ke Izat. Pak Izat, silakan. Pak Izat dari mana nih? Oh, baik, Pak. Saya dari Kempalan.com, Pak. Dari jurnalis, Pak. Siap. Selamat malam, Bu Siti Fadila. Selamat malam. Ya, karena ini menyangkut kehidupan rakyat, apakah ada niatan Bu Siti Fadila mengadu ke DPR dan meminta wakil rakyat untuk melindungi hak rakyat untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut? Itu pertama. Yang kedua, karena ini bukan pandemi dan hanya percobaan fase ketiga dari seorang Bill Gates, bukan WHO juga. Mohon ini FTA bersama Bu Fadilah ini meminta perwakilan rakyat ini meminta laporan keuangan penggunaan uang yang diterima pemerintah pada saat pandemi COVID kemarin. Kalau kemarin sudah clear dan apa hasilnya, barulah ini diterapkan di masyarakat, bolehlah. Tapi kalau belum ada keterangan, sebaiknya kita tolak aja, Bu. Itu tanggapan saya, Bu. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Izat. Dicatat ya Bu Siti ya. Ya. Oke, sekarang Pak Sahrawi. Ya, Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator dan yang terhormat Ibu Dr. Siti Fadilah. Semoga kita bisa sehat, manfaat. Selanjutnya terkait dengan masalah TBC, ini untuk Indonesia apakah sudah darurat? Ini yang pertama. Yang kedua, sudah berapa penderita TBC untuk Indonesia? Saya sepakat dengan Bapak yang sebelumnya, lebih baik ini untuk vaksinasi TBC ini kita tolak lah. Kita tolak karena
belum genting dan tidak ada masalah yang serius terkait dengan TBC. Ini saja Bu, mudah-mudahan nanti ada pencerahan jawaban yang kita lebih percaya untuk tidak ada vaksin saja. Terima Baik. kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Sarawati. Ini Assalamualaikum. Dari Bantul, ini Bantul. Ya, baik. Ini yang terakhir di putaran pertama, Pak Sunario. Pak Sunario di mana ya? Selamat malam, saya Sunarjo di Jakarta. Oke Pak, silakan. Profesi saya sebagai lawyer. Oke Pak. Ya, selamat malam. Masalah TBC ini benar di daerah miskin. Itu sangat benar. Di Amerika aja ada TBC, tapi di daerah ghetto, di mana banyak ah, Black African American yang tinggal di sana. Masalah, jadi begini, saya ingin menanya. Selamat malam Bu Siti. Selamat malam. Yang singkat Pak ya. Ya baik Bu. Nah sekarang bagaimana masyarakat bisa menolak tidak mau divaksin, sedangkan dalam undang-undang kesehatan orang yang menolak vaksin dapat dipidana atau didenda 1 miliar. Ini bagaimana cara kita memberikan pencerahan kepada masyarakat mempunyai hak untuk menolak. Berat ini Bu. Terima kasih Bu. Berat. Baik, Ya. terima kasih. Ya. Oke, Bu Siti ini satu putaran 5 pertanyaan dulu supaya nggak terlalu kemana-mana. Silakan nanti kita ada 5 lagi yang sudah menunggu ini. Ya. Monggo Bu. Saya yang jawab juga, saya jawabnya juga singkat-singkat ya. Iya, Bu. Pak Wahid. Pak Wahid, ini nakes bagaimana saya, yang paling penting ya, bagaimana saya mengatakan apa namanya kepada orang-orang yang bertanya itu tentang vaksin ini. Vaksin ini kata peneliti utamanya adalah sasarannya adalah untuk TBC laten yang berumur antara 15 sampai 44 tahun. Gitu. Jadi tujuan dari vaksin ini. Nah ini yang nanti kita ingat-ingat, jangan sampai semua diuyah gitu. Ya. Kemudian Pak Profesor Nidom, saya kira sama dengan saya bahwa Suara Bu Siti hilang. Bu Siti suaranya putus-putus, Bu. Sinyalnya mungkin. Sinyalnya kurang bagus, Bu Siti. Suaranya terputus-putus, Bu. Internet di rumah Bu kan Siti kayak Tidak jelas sanatorium suaranya. tuberkulosa dengan Mohon diulangi, sinyalnya Bu. kurang bagus. Mohon diulangi lagi, Bu. Bu Siti tadi suaranya putus-putus, Bu. Mungkin sinyalnya, Bu. Bu. Ada gangguan di tempat Bu Siti rupanya. Ya, halo, Iya, Bu. halo Pak. Suaranya terputus tadi, Bu. Kenapa hilang sendiri? Mungkin sinyal, Bu. Sinyalnya putus-putus. Suaranya putus-putus, Bu. Kalau bagus, Bu. Mohon yang 2 menit terakhir mohon dapat diulangi, Bu. Aduh. Waktu Nidom, Apa? Pertanyaan Nidom. Oh, yang Prof Nidom tadi. Pertanyaan. Bu aku dibantuin di sini deh. Prof Nidom tadi juga menekankan sebetulnya kita lebih berat pada eradikasi. Menurut saya ya sama
diobatin aja sih, yang TBC itu diobatin saja, maka nanti jumlah TBC akan turun sehingga kita mungkin tidak menjadi juara 2 lagi, mungkin menjadi juara keempat gitu loh. Menurut saya tuh itu. Tapi kalau vaksin itu kita tuh mengejar-ngejar orang yang sebetulnya tidak menularkan. Vaksin yang diperiksa sekarang ini adalah mengejar-ngejar TB laten. TB laten itu tidak menular. TB laten itu tidak harus sakit gitu. Orangnya tidak sakit dan dia tidak menularkan. Jadi menurut saya gunanya itu kurang banget gitu loh. Udah usahanya nanti ngejar-ngejar rakyat di mana-mana, tapi ternyata sebetulnya tidak bisa menurunkan angka kesakitan maupun angka kematian TB. Nah, ini begini. Saya tidak menemukan dasar-dasar pemikiran bahwa vaksinasi bisa dilakukan pada tuberkulosa. Kalau Menteri Kesehatan mengatakan, Menteri Kesehatan yang sekarang, yang beliau kan bukan dokter ya, kalau cacar divaksin bisa hilang, COVID divaksin bisa hilang. Kalau menurut saya COVID nggak akan hilang ya. Nah, polio divaksin juga hilang. Nah, TBC, ntar dulu, apakah bagaimana sih dasar-dasar atau dasar-dasar patofisiologinya, bagaimana sih kalau orang yang laten itu kalau divaksin kemudian dia tidak menularkan, memang yang laten itu tidak menular gitu. Ada duitnya dipakai untuk beli vaksin, tidak pernah terusik dengan TB. Ya, dengan TB. Tapi rakyat lebih terusik dengan kemiskinan, dengan kelaparan, mengobati orang. Rakyat tidak pernah, tapi rakyat dengan kemiskinan. Jadi mereka sangat kaget gitulah gitu. Kemudian Pak Izzat kalau saya maju ke DPR yakin itu kalau sudah politik itu sinyalnya ya. Udah deh, bukan untuk kepentingan politik ya. Saya nggak berani. Kemudian Bu, Ibu breaking up Bu, kita nggak bisa dengar ya. Suara Ibu Bu, udah hampir 5 menit kita nggak bisa dengar suara Ibu karena breaking up. Oke. Barangkali jangan pakai ini Bu, pakai headphone, jangan pakai headphone. Oke, sebentar ya. Langsung saja Bu. Ngene. Ya. Ngene. Ya. Halo. Dengar nggak? Halo. Dengar nggak? Dengar Bu. Suara saya. Dengar. Dengar ya. Dengar ya suara saya. Dengar Bu. Ya. Nah. Tadi sampai mana tadi? Jadi tadi Pak Nidom ya kan? Pak Nidom tadi bahwa Pak Isat, Bu. Nah, lebih baik kita eradikasi untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian TB daripada vaksin. Menurut saya begitu. Iya. Karena kalau sebentar. Ya, take your time. Santai aja Bu, santai. Ini lagi kalau Zoom nih masalahnya di sini ada masalah kita teknis. Ganti kamera. Ya. Ganti komputer. Ya. Dengar Pak? Iya Bu. Dengar ya. Jelas Bu. Nah, jadi lebih baik eradikasi orang-orang yang sakit TBC itu diobatin itu satu dengan identifikasi dini atau diagnosa dini.
Kemudian pengobatan, kita antar obatnya sampai diminumkan. Dan kemudian resistensi obat juga kita akan bisa ketahui dengan cepat. Dan kemudian kita berikan gizi bagus dan environment yang bagus. Itu akan, saya yakin banget akan menurunkan angka kesakitan dan angka kematian TB yang bisa dilihat dengan nyata daripada kita mengejar-ngejar yang TB laten gitu. Karena TB laten itu tidak tidak menular dan tidak menderita, orangnya yang menderita juga tidak termanifestasi dan dia juga tidak menular. Kemudian Pak Izzat kita disuruh ke DPR sama Pak Dadang, Pak Tata kita mau disuruh ke DPR nggak berani lah. Nanti paling-paling kalau di DPR, apakah DPR bisa ngerti? DPR itu kan kepentingan politik ya, jadi bukan kepentingan yang sesungguhnya gitu. Saya kok pesimis kalau untuk ke DPR. Kemudian untuk menolak vaksin lagi, dan kemudian juga tentang tentang minta vaksin COVID kemarin dipertanggungjawabkan. Lah katanya tidak boleh di KPK-kan. Siapa yang mempertanggungjawabkan kalau KPK saja tidak berani atau tidak boleh memeriksa penggunaan seberapa banyak uang negara yang untuk beli vaksin dan bagaimana sebetulnya perjalanannya. Nah itu saya juga nggak kepikir sampai di situ Pak, karena yang saya pikirin cuma sederhana saja, bukan ya nanti tergantung sama Pak Tata deh. Bukan di audit. Kemudian Pak Sahrawi apa? Bu izin Bu, Pak bukan Sahrawi. di audit. Cuman minta pertanggungjawaban karena di catatan kami ini ada World Bank $500 juta pada Juni 2021 masuk ke Indonesia. Kemudian ada AIIB ASEAN Infrastructure Investment Bank itu $500 juta pada Juli 2021. Terus USAID itu menyediakan lebih dari $65 juta. Pandemic Fund Oktober 2024 24,9 juta. Nah, pengeluaran pemerintah untuk Indonesia penanganan vaksin ini yang belum ada laporannya ke masyarakat. Nah, kalau sekarang mau bikin vaksin lagi, apalagi atas idenya Bill Gates, ini kan kurang fair sikap pemerintah terhadap rakyat. Saya harap FTA sama Bu Siti Fadilah ini mewakili kami rakyat untuk ke DPR. Ya, inilah kalau ke DPR DPD gitu, Bu. Baik, Pak Izzat, soal itu mungkin kita akan, Bu Siti, kita akan Pak Tata berani ya. Mungkin untuk itu kita akan buat pembahasan sendiri ya, karena kita supaya tidak terlalu melebar Bu ya. Soal mungkin ditulis aja nanti hasil dari diskusi ini ya. Siap. Nanti kita akan bicarakan lebih dalam lagi ya Pak Izzat. Kemudian Pak Sahrawi, sebetulnya saya nggak bisa jawab itu. Pak Izzat, maaf Pak, saya nggak bisa menjawab dengan tepat itu ya. Mungkin nanti ditulis saja oleh Pak Tata. Kemudian Pak Sahrawi, berapa sih pasien? Katanya Indonesia itu ada 1 juta Pak, dan meninggalnya 100.000 per tahun. Dan kemudian tapi kita tidak tahu persis sih. Yang jelas rakyat itu memang tidak terusik dengan persoalan TB ini. Ya, yang itu yang kita tidak bisa salahkan. Kemudian Pak Sunaryo, TBC itu di area miskin. Bagaimana masyarakat tidak mau divaksin padahal ya. Nah inilah Pak Sunaryo, terima kasih diingatkan bahwa kita tidak bisa menolak vaksin, karena kalau menolak vaksin itu kalau dinyatakan epidemik atau pandemik, maka siapapun tidak boleh menolak. Dan kalau menolak dianggap menghalang-halangi dan itu akan didenda 500 juta sampai 1 miliar kali ya, atau dipidana. Itu ada di Undang-Undang Omnibus Law nomor 446. Nah ini yang merisaukan, yang saya kepingin bilang pada Pak Prabowo, please Pak Prabowo, cabutlah mandatory vaksin ini. Itu.
Ya, jadi mungkin saya perjelas bahwa undang-undang yang disebut oleh Bu Siti itu apabila terjadi epidemik, ada pandemik, dan ada orang yang Ini menolak sangat untuk penting. divaksin, maka dia akan dikenakan sanksi karena dianggap untuk menghalang-halangi vaksinasi. Tapi kalau kita bicara sekarang kan bukan soal pandemik. Tapi yang disampaikan dari Bapak itu memang undang-undangnya ada ya Bu ya, di Omnibus Law ya Bu ya. Ya Ya, undang-undang kan mandat Iya, begitu. iya betul. Kalau menolak vaksin pada waktu pandemik Iya, atau waktu epidemik atau waktu itu program pemerintah dianggap menghalang-halangi, maka akan didenda 500 juta atau 1 miliar dan atau dipidana. iya. Itu pasal 446 Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Baik, lanjut Bu. Nah, sekarang sudah habis pertanyaannya. Siapa lagi yang mau tanya? Oke, sekarang kita lanjut kepada penanya berikutnya, yaitu saya undang Pak Makmur. Kemudian, oh sebentar ya, ini yang duluan siapa tadi nih? Ada Pak Makmur. Assalamualaikum Pak. Saya dari penghuni Ya. apartemen Mediterranean Garden, Presiden Central Park. Mau tanya Bu, apakah kalau kanker paru itu awalnya dari TBC Bu? Baik, cukup Terima Pak. kasih. Baik, makasih. Cukup. Terima kasih. Coba yang lanjutnya ada Pak Dedi, ada. Hadir. Ya, silakan Pak Dedi. Pak, ini aja saya mau bertanya, Pak. Terkait TBC paru ini, siapa saja sih Pak yang terdampak dari uji coba vaksin ini? Karena masyarakat merasa takutnya mungkin yang nggak terkena TBC ataupun yang terkena itu kena dampak dari vaksin ini. Nah, apakah pemerintah bisa menjamin jika terjadi suatu hal terkait vaksin ini, Pak? Dan tingkat keberhasilan dari uji coba ini berapa persen ya Pak? Kalau boleh tahu Pak, biasanya terkait vaksin TBC ini Baik, makasih Pak keberhasilannya Dedi. di atas berapa persen? Baik, makasih Pak Dedi. Kita lanjut ya. Ini ada Mbak Ida. Siapa ini Mbak Ida? Oh, Mbak Ida. Oke, Mbak Ida. Saya nanti aja terakhir Oke. aja Pak. Oke, saya lanjut dulu. Ada tadi Iya, Dokter Ivando Adera. Siapa nih? Dokter Ivando, kan? Izin Bapak. Ya, silakan Iya Dok. Pak. Assalamualaikum Siapa warahmatullahi namanya? wabarakatuh. Izin. Dokter Dokter Ivan. Ivando Ibu. Dokter siapa? Iya, Dokter Ivan Bu. Dokter Ivan Ibu, mahasiswa dari ARS Administrasi Rumah Sakit UNAN Bu, angkatan 2024. Dokter Nah, Ivan ya. Ibu izin ya Bu ya, ingin bertanya. Iya Ibu, kalau untuk kerjanya di pesisir selatan Bu, di Painan, Sumatera Barat. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan Bu dari awal kalau yang akan jadi sasaran untuk dilakukan vaksin ini adalah apa namanya yang menjadi TB laten ya Bu ya. TB laten di antara usia 15 sampai 44 tahun. Nah, untuk kita ketahui kan kita sudah melakukan vaksin BCG Bu di usia-usia dini bayi. Nah, kalau Ibu jelaskan tadi kan ada eh, pengujian sebelum kita melakukan vaksin yang akan kita berikan pada sekarang ini, Bu. Nah, kalau misalkan kita ditanya oleh masyarakat kepada kita yang di lapangan, Bu, kita kan sebagai dokter umum ini, Bu, bagaimana kita harus menjelaskan kepada masyarakat kita ini, apakah ini amankah? Apakah memang sudah teruji keamanannya untuk masyarakat kita, Ibu? Terus seberapa aman kalau memang itu ditanyakan nanti oleh masyarakat? Apakah betul-betul aman ini dok untuk kita gitu? Nah kemudian Ibu satu lagi Bu, fungsinya apakah berbeda dengan BCG yang sudah kita berikan Bu? Yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita? Dan keluaran dari apa namanya keluaran dari hasil dari vaksin yang sekarang ini apa Bu? Apa yang mau diminta oleh pemerintah lagi Bu? Dan apa tolak ukurnya keberhasilan? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya diulang. Yang terakhir itu.
Apa yang Oh diminta ya, oleh pemerintah? apa tolak ukur? Ya, itu apa keluarannya, Bu? Apa hasil yang akan diminta oleh pemerintah untuk vaksin yang kita berikan sekarang ini, Bu? Nah, yang terakhir, Bu, apa tolak ukur keberhasilan dari vaksin ini, Bu? Tolak ukurnya apa, Bu? Kalau kita berikan kepada Pemerintah ya. masyarakat, apa tolak ukurnya? Ya, Baik. mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Baik, Dr. Ivan, Wassalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Berikutnya saya kasih kesempatan ke Pak Rudiwan Bahar. Monggo, Pak. Pak Ridwan Bahar. Ridwan Bahar. Pak Ridwan Bahar. Masih monitor? Ya, Pak Malah Ridwan hilang. Bahar. Itu kok suaranya Halo, harus buka dulu. Assalamualaikum. Ya, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, selamat malam Ibu. Ya. mestinya pakai yang Eh, itu ya. Yang Sudah terdengar suara saya ya, Bapak Ibu? Sudah. Silakan Pak Ya, Ridwan baik. Bahar. Di mana Pak? Di Jakarta Baik. ya? Monggo silakan. Di Jakarta, Pak. Iya. Pertanyaan saya sederhana, saya hanya meminta pendapat atau asumsi Ibu Siti Fadilah mengenai beberapa virus, karena saya pernah berkonsultasi dengan seorang penemu virus tolong Ebola yang waktu itu. yang keras Pak, kurang keras. Ya, baik. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu penemu virus Ebola beberapa saat yang lalu yang mengatakan bahwa akan ada produksi vaksin yang tidak diperuntukkan sebenarnya untuk pengobatan masyarakat, tetapi lebih kepada pengurangan unpotential human. Nah, menurut Yang mana Pak? asumsi Yang Ibu, mRNA. apakah ini berkaitan dengan baik mRNA, Ebola lebih kepada perang biologis, kemudian mengenai SARS yang Ibu dulu dalami, yang sangat komprehensif, yang sampai ke ke laboratorium Nevada. Pertanyaan saya, apakah ini virus ini, vaksin TBC ini lebih berkaitan kepada perang asimetris, ataukah ini murni bisnis, atau lebih kepada politik pengurangan unpotential human yang sekarang mulai mulai terbuka isunya, Bu. Kemudian yang kedua, kalau uji coba ini tentu karena namanya uji coba, harusnya ini kan tidak diwajibkan, tetapi yang diperlukan adalah responden. Responden ini kan sifatnya sukarela ya Ibu. Mungkin kita bisa bersama-sama, apakah kita bisa mendorong pemerintah untuk memperjelas sistem dan kosakata uji coba serta responden atau wajib vaksin ini. Terima kasih Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya saya kasih Pak Senopati. Ini apa sih? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan saya simpel aja Pak. Ya. Saat vaksin itu saat akan diuji coba itu random atau bagaimana Pak? Apakah kita akan dikasih informasi dari kecamatan turun ke kelurahan ke RT atau bagaimana itu? Satu itu. Dua, di keluarga saya itu ada yang sudah kena TBC sampai kurus. Nah, saat dia ada pengobatan di rumah sakit, itu kan seharusnya istilahnya dirawat sampai sembuh. Tapi nyatanya itu dia disuruh pulang gitu. Bagaimana untuk istilahnya mempertanyakan ini? Seharusnya kan sampai itu ya sampai sembuh gitu loh. Karena bertahun-tahun dia tuh batuk, dia kena TB itu. Nah, saya takutnya itu menular. Karena TB ini kan menular ya, bisa menular gitu. Iya. Nah itu gimana Pak? Ibu
Siti Fadila untuk apa istilahnya mensiasati ini supaya kita bisa kembalikan si anak ini untuk dirujuk lagi ke rumah sakit sehingga di sana bisa dirawat sampai sembuh gitu. Baik, makasih Pak Senopati. Itu dari BPJS. Terima kasih Pak. Makasih Ibu. Baik. Bu Siti mau di hold dulu untuk putaran yang kedua Ya, ini atau mau ditaruh? Ibu, Pak mau di Makmur tadi kok pertanyaannya aku lupa ya. Saya nggak bisa baca tulisannya karena apa? Apakah kanker paru berasal Oh, kanker paru. Ya, saya nggak bisa baca tulisan saya sendiri. Kanker paru apakah Tulisan dari dokter. bibit Ya, TBC, betul. Bu? Lain Pak. Kanker paru ada sendiri, TBC ada sendiri. Jadi itu penyakit yang berbeda. Kemudian Pak Dedi, siapa saja yang terdampak oleh vaksin? Tadi saya sudah bilang yaitu umur 15 sampai 44 tahun dengan TBC laten. TBC laten itu TBC yang tidak kelihatan dan sebetulnya tidak menular. Tingkat keberhasilannya berapa? Lah kan baru mau diuji coba, Pak. Uji coba ini makanya rakyat pada marah itu kan belum ketahuan apakah hasilnya akan bagus atau tidak. Tuh kemudian untuk Dokter Ivan, kita sudah BCG bagaimana menerangkan pada pasien-pasien atau pada orang-orang yang bertanya pada Dokter Ivan ya dijawab aja seperti tadi bahwa yang menjadi sasaran dari vaksin ini adalah TB laten umur 15 sampai 44 tahun. Lah kalau kita sudah di BCG jangan-jangan kita semua positif dengan TB laten itu. Nah kalau semua diagnosa TB laten ya semua harus disuntik sama vaksin ini. Lah kalau semua disuntik vaksin ini ya kayak COVID kemarin, sebetulnya kasihan juga APBN kita. Nah itulah yang saya prihatinkan. Dari pemerintah melakukan itu, tolak ukurnya itu sebetulnya pemerintah itu ingin menurunkan angka kematian dan angka kesakitan tuberkulosa di Indonesia agar tidak menjadi juara 2 di dunia. Kemudian Pak Ridwan Bahar, apakah vaksin ini perang asimetris, apakah bisnis, apakah depopulasi? Untuk khusus vaksin TBC ini menurut saya pure business. Pure business tapi juga kita tidak tahu ya nanti efeknya jangka panjang belum seorang pun tahu. Kalau Badan POM atau pemerintah saya menjamin penelitian ini pasti aman. Nah itu bagaimana caranya menjamin untuk 10 tahun yang akan datang? 10 tahun yang akan datang tak seorang pun tahu apa akibatnya. Karena Mycobacteriumnya yang kita gunakan adalah Mycobacterium dari Afrika. Jadi kita belum tahu apa yang akan terjadi. Menurut saya lebih cenderung ke bisnis Pak, sementara Pak. Lah nanti kalau 10 tahun ternyata banyak yang menderita penyakit tuberkulosa yang aneh, nah itu baru yang nomor 3 itu mungkin apakah di populasi atau bukan, saya nggak berani jawab itu. Kemudian uji coba itu sebetulnya cuma untuk 2.000 orang Pak. Jadi jangan takut Bapak nanti dikejar-kejar sebagai orang uji coba. Jadi yang dicoba itu cuma 2.000 orang. 1.000 dikasih vaksin, 1.000-nya lagi placebo. Jadi tepatnya 2095. Jadi tidak semua orang dikejar-kejar menjadi kelinci percobaan atau uji cobanya. Pak Senopati, bagaimana sih apakah partisipan atau manusia coba itu di random atau disuruh RT RW? Enggak Pak, sudah direkrut. Jadi direkrut khusus oleh profesor atau oleh peneliti utamanya. Nah, yang peneliti utamanya itu pas sama UI. Kita semua nggak tahu. Itu juga yang menyebabkan rakyat
rakyat itu marah ya, rakyat tidak mau lah itu karena memang itu kok sepertinya kok tidak transparan begitu ya. Jadi waktu itu eh, jadi tidak dicari-cari di RT atau RW. Jadi sekarang ini sudah direkrutnya sejak tanggal 20 sejak bulan September 2024. Caranya ngerekrut gimana? Tapi cuma dipilih 1.000 orang, dikasih vaksin 1.000 orang dikasih placebo. Udah Pak, udah Pak Tata. Baik, ini masih ada lagi pertanyaan. Kita lanjut ya ke Mas Ferry di apa nih? Yayasan Konsumen apa nih? YKMI apa? Silakan Mas Ferry. Terima kasih, Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ketua Umum Konsumen Muslim Indonesia. Sinyalnya kurang bagus Pak Ferry. Nggak bagus, Pak. Mas Ferry, suaranya nggak jelas, sinyalnya nggak bagus mungkin. Silakan diperbaiki posisinya dulu Pak. Suaranya Pak. Halo. Ya, silakan. Halo. Silakan. Ya, saya dari Yayasan Konsumen Muslim Indonesia, Pak. Iya. Ya, saya juga mengundang dokter yang Jumat ini untuk diskusi masalah vaksin TBC Suaranya ini. putus-putus, Pak. Jangan pakai kamera aja, suaranya putus-putus. Halo. Ya. Ya. Ya, sekarang bagus Pak, silakan lanjut. Saya kalau di ibu Pak vaksin TBC karena kami Suaranya nggak jelas. Halo. Halo. Iya. Mungkin jangan digerak-gerakkan Pak itunya kameranya Pak. Silakan Pak. Matikan aja kameranya Pak. Ya, kameranya di off kan aja dulu. Pak. Silakan Pak Ferry. Halo. Monggo Ya. Pak, monggo. Kita dengar sekarang, silakan. Bu Dokter, apakah vaksin TBC ini halal ya? Oke. Karena kami dari Yayasan Konsumen Muslim Indonesia lebih fokus untuk menjaga yang dikonsumsi masyarakat itu yang halal gitu. Halal. Enggak tahu. Baik. Ya, Itu aja Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry. Ya, itu aja ya. Oke, Terima makasih. kasih. Berikutnya ini siapa nih? Mbak Ida. Bisa Enggak, dibuka saya kameranya, enggak. Mbak Ida. Mbak Ida Kak monitor. Ida. Mbak Ida. Oke, Assalamualaikum Bu Siti. Bu Siti, saya mau nanya Bu Siti ya, saya ini kurang percaya sama pemerintah Indonesia. Sebab waktu dulu juga COVID ya, banyak orang-orang yang meninggal bukan COVID, dibilang meninggal COVID demi uang. Karena semakin banyak orang yang meninggal dengan COVID, mereka akan mendapat reimbursement Ini dari... Mbak Ida di mana nih Mbak Ida? Oh, saya di New York. Ya, pertanyaannya apa? Iya, pertanyaannya gini Bu Siti, kalau dulu kan vaksin COVID kan itu kewajiban ya untuk semua rakyat Indonesia, nggak ngurusi mau nikah harus vaksin COVID. Ini TBC bisa nggak? Tadi kan Ibu bilang hanya buat 2.000 orang. Kalau untuk 2.000 orang, kenapa dana yang dikasih oleh Bill Gates itu sampai jutaan dolar, Bu? Udah gitu kita kan tahu seperti yang terjadi di Afrika ya, vaksin HPV itu akan pada setelah beberapa tahun kemudian wanita-wanita yang disuntik vaksin itu mereka tuh pada mandul, Bu. Ini salah satu part of the population. Nah, jadi gimana Bill Gates ini kan udah terkenal dengan dia punya goal dia itu untuk mengurangi jumlah penduduk dunia. Saya takut di sini tuh ada agenda terhadap vaksin TBC yang dikirim ke Indonesia. Karena sekarang TBC di Indonesia itu kalau di Jakarta udah nggak banyak, mungkin di daerah-daerah pelosok tuh ada. Itu mestinya vaksin ini hanya diberikan kepada orang yang sakit TBC, bukan untuk semua orang Indonesia gitu loh, Bu. Jadi nggak seharusnya semua orang itu mandatori gitu untuk vaksin. Saya nggak begitu mengikuti masalah vaksin, tapi saya tuh kasihan aja gitu loh terhadap rakyat Indonesia yang mestinya
yang mungkin dia kurang well informed terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di India dan di negara-negara Afrika, juga Ebola. Ebola itu kan juga mereka yang bikin vaksinnya. Sebelum Ebola ada juga vaksin apa hanya untuk dijual kembali, vaksin dibikin penyakitnya, virusnya, kemudian dijual vaksinnya. Ini pure business oriented gitu loh Bu. Jadi gimana ya Bu kita untuk mengedukasi rakyat supaya mereka tuh tahu hak-haknya dia gitu loh. Mereka bisa say no gitu loh. Jangan nanti dikena denda 500 juta atau whatever. Mereka buat hidup sehari-hari aja udah susah. Apalagi untuk bayar denda vaksin, kan kasihan. Rakyat kita tuh masih makin melangsa hidupnya, miris sekali gitu loh Bu. Sementara yang kaya seperti vaksin COVID kemarin, yang kaya kan si Luhut dan kronisnya. Setiap orang Baik, yang Mbak mau Ida, kita mungkin to the point aja ya pertanyaannya. pertanyaan saya, bisa nggak rakyat Indonesia tuh punya hak untuk bilang enggak, saya nggak mau divaksin gitu loh Bu. Baik, Ya, makasih Mbak ya, Ida. saya sudah nangkep Ibu. Ya, Bu Ida. lanjut ke Pak Iriansa. Iriansa Papua nih, wallah, sudah lama kali nggak ketemu sama abang nih. Iya, Assalamualaikum Bang Tata. Ya, Waalaikumsalam. Pak Iriansyah. Suaranya jelas, Pak. Pak. Jelas Jelas dari dari Papua Papua ya, jelas Pak? sekali. Iya, iya Kak. Selamat malam Bu Fadila. Ya, Saya mungkin agak sedikit memberi gambaran waktu COVID kemarin ini kan juga terkait dengan vaksin ya. Saya itu saya waktu itu dipaksa untuk disuntik. apa? Tapi sebelum disuntik, saya dipaksa untuk divaksin. Dipaksa. Maksudnya ya saya harus vaksin baru bisa ya pokoknya ada syarat untuk vaksin dulu. Ya. Ya, akhirnya saya 1 hari sebelum saya vaksin, saya periksa apakah darah saya ini pernah terjangkit COVID. Setelah saya Jadi malah periksa, sakit COVID. ya setelah saya periksa nggak ada. Nah, itu saya langsung melihat bahwa darah saya tidak pernah kena COVID. Kemudian saya simpan, saya pergi vaksin. Langsung pergi vaksin setelah saya dapat itu surat dari lab bahwa saya tidak pernah terindikasi COVID. Kemudian saya suntik, saya vaksin. Saya vaksin itu kemudian 20 hari kemudian saya terjangkit, Pak. Saya terkena COVID. Saya 20 hari itu kemudian penciuman saya itu tidak berfungsi. Jadi saya lihat ini kayaknya COVID ini kayak sama dengan malaria. Nah, kebetulan saya kan kelahiran Jaya Papua. Jadi kalau malaria itu udah tahan. Ya kita udah tahan karena kelahiran di Jayapura, di Papua. Dan saya lihat, saya rasakan itu seperti malaria. Ya. Dan kemudian 6 hari kemudian saya pergi tes lagi, tes COVID. Saya tes COVID, ternyata hilang Pak. 6 hari itu saya nggak apa-apain Pak. Hilang 6 hari. Nah, pertanyaan saya buat ibu ibu pemateri bahwa Bu Fadila, apakah percaya apa yang saya sampaikan malam ini? Sehingga saya sedikit agak waktu itu saya membuat penelitian sendiri terhadap vaksin. Jadi ini vaksin, bukan pandemi. Waktu itu vaksin saya buat sendiri untuk referensi buat saya, dan itu kejadiannya seperti itu. Ya, pertanyaan saya, apakah Ibu percaya apa yang saya sampaikan? Begitu. Terima kasih. Baik, makasih. Apakah Saya ini kira kita benar gitu cukupkan ya? ya. Mbak Ida Kusdianti ya, mau jadi bertanya? Tadi sudah terwakili, Bang. Oke, Dilanjut baik. aja. Oke, Bu, silakan Bu. Oke, Pak Ferry, halal apa tidak? Saya tidak tahu, coba tuh. Dan tidak diberitahu, maksudnya makanya pemerintah yang mengadakan uji coba itu harusnya transparan banget. Transparan yang setransparan-transparannya, moral maupun material. Misalkan penelitinya dibayar berapa, oleh siapa. Nah, tuh kemudian apakah partisipannya atau orang yang dipakai uji coba itu juga diberikan upah atau apa gitu namanya ya.
kompensasi kali ya, dikasih uang atau tidak. Dan kalau yang diuji coba itu jadi sakit, siapa yang nanggung gitu? Apakah ada? Nah itu yang belum apa namanya belum begitu transparan. Kemudian Mbak Ida, saya setuju sekali bahwa Bill Gates itu sudah sangat terkenal di dalam teori depopulasi ya. Kalau Bill Gates itu masih orang depopulasi. Nah itu sudah nempel di sebagian besar masyarakat di dunia, barangkali bukan hanya di Indonesia. Nah ini eh, saya juga surprise banget melihat respon di medsos bahwa rakyat itu semua sudah well informed tentang Bill Gates, tentang vaksin dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang keterlaluan, kadang-kadang juga benar, kadang-kadang nah itu. Tapi itulah yang namanya netizen. Ya, kemudian saya setuju dengan Bu Ida bahwa mestinya orang yang nanti disuntik vaksin, nanti pastikan vaksin itu pasarnya paling besar juga Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti Indonesia tidak divaksin seperti COVID kemarin, tapi khusus untuk TBC yang laten saja. Seperti apa yang dikatakan oleh peneliti utama Profesor Elina Burhan. Jadi ini tolong ya diingat-ingat. Nanti kalau sampai tahun 2008 itu sudah selesai penelitiannya, wah Indonesia harus dikasih vaksin, harus dibeli vaksin, wah itu kemudian semua divaksin lah repot. Kan dulu janjinya cuma yang loh TB laten aja loh, tidak semua gitu. Maksudnya Nah, 2028, Bu Siti. apa? Maksudnya 2028 bukan? 2028. Baik, lanjut Bu. 2028. Jadi nanti 2028 baru jadi penelitiannya. Nah, itu vaksin itu hanya tahan sampai 3 tahun. Jadi kalau kita jadi pasar vaksin itu tiap 3 tahun harus bayar, 3 tahun harus bayar, 3 tahun harus divaksin. Nah, itu kasihan APBN Bapak. Nah kemudian Pak Iriansah, COVID yang ya Pak Iriansah itu memang perjalanannya kayak gitu Pak. Kalau orang sehat kemudian disuntik itu malah jadi kayak sakit COVID karena memang di situ kan ada dimasukin spike proteinnya COVID. Jadi muncul juga ketika antibodi kita belum mencukupi muncul seperti COVID. Jadi Bapak kayak sakit betulan setelah 20 hari itu. Jadi 20 hari itu antibodi Bapak berjuang mati-matian untuk makan spike protein yang didekte oleh vaksin yang disuntikkan pada Bapak. Nah, sehingga kemudian kewalahan Bapak jadi sakit. Tapi setelah kemudian 6 hari, ternyata antibodi Bapak bisa mengkompensasi jumlahnya spike protein yang ada di dalam tubuh Bapak sehingga Bapak kemudian sembuh. Jadi itu memang kejadiannya begitu dan Bapak beruntung bahwa antibodi Bapak luar biasa. Apakah seperti malaria? Apa? Apakah seperti malaria? Ya, gejalanya seperti malaria karena dia pernah malaria. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bu Fadila. Pak Wita. Halo Bu Fadila. Saya Iya. ingin sampaikan bahwa waktu pandemi COVID itu obat malaria habis semua. Iya, hidrokloroquine. Habis semua obat malaria. Jadi ya memang itu untuk obat. Iya. Jangan-jangan sama dengan malaria ya. Iya, sama dengan malaria, tapi malah malaria lebih parah, Pak, lebih parah. Malaria itu orang bisa keluar rumah sakit sampai gila. Kalau COVID enggak, masih sehat-sehat begitu aja dibilang COVID. Nah, ini yang hasil apa yang saya amati, saya memeriksa dulu baru saya vaksin, terus kemudian berapa hari kemudian saya terjangkit dan kemudian berapa hari kemudian saya tes lagi sudah lepas, sudah enggak ada gitu. Itu Bu Fadila, makasih. Hebat tuh. Baik, Hebat makasih Pak Pak Iriansah di Papua. Saya buka kesempatan mungkin beberapa menit sebelum kita tutup. Masih adakah yang mau bertanya? Baik.
Kalau memang nggak ada, saya mau coba melihat permasalahan ini dari sudut pandang yang lain, Bu. Bisa ya? Jadi gini, teman-teman. eh kita kan tahu ya bahwa masalah yang muncul saat ini banyak disebabkan oleh kadang-kadang tidak dilibatkannya masyarakat umum atau mungkin kurang tersosialisasikannya apa itu kebijakan-kebijakan pemerintah. Bu Siti tadi sudah menyinggung bahwa hal ini supaya tidak terulang. Dalam hasil eh, evaluasi satu semester Prabowo Subianto secara kualitatif dan kuantitatif oleh Forum Tanah Air, ini juga menjadi suatu permasalahan yang besar buat pemerintahan Prabowo Subianto dalam hal komunikasi politik dan komunikasi sosial kepada masyarakat. Nah, eh, saya mau menjelaskan ini. Ibu kan pernah punya pengalaman sebagai seorang pejabat negara, ya Bu ya. Nah, ini kita mau dengar. Kalau seandainya Ibu, ya kan, eh, apa menghadapi permasalahan seperti ini. Kira-kira kalau kita jelaskan ke masyarakat itu dampaknya itu ada dampak efek negatif nggak atau tidak kepada pemerintahan? Maksud saya begini, Bu. Kadang-kadang pemerintahan tidak terbuka karena ada hal-hal yang bukan ditutupin, hal-hal yang dianggap nanti akan menimbulkan efek yang lebih parah gitu loh. Apa efek efek yang mungkin tidak dimengerti oleh masyarakat kalau dijelaskan tidak terlalu dalam. Nah, kalau mau dijelaskan terlalu dalam, nah, pemerintah bukan dalam situasi untuk menjelaskan hal itu. Mengerti ya maksud saya, Bu ya? Jadi, kalau umpamanya Ibu dalam hal ini eh, sebagai apa yang punya otoritas untuk menjelaskan hal ini, sejauh mana bisa diungkap atau sejauh mana yang tidak bisa diungkap dalam komunikasi publik atau komunikasi sosial kepada masyarakat sehingga masyarakat tercerahkan, Bu. Itu masing-masing menteri itu bisa mempunyai style sendiri-sendiri. Karena memang tidak ada pelatihan jadi menteri harus bagaimana, tidak ada literatur yang mengatakan menteri itu harus seperti apa. Nah, itu tergantung dari integritas daripada masing-masing menteri. Ada menteri ini misalkan saya dulu saya merasa kalau menteri kesehatan saya harus melindungi rakyat saya dari segala bencana kesehatan. Saya harus jujur pada rakyat saya. Saya harus berbuat sebaik-baiknya untuk rakyat saya supaya rakyat saya tidak terkena bencana kesehatan. Dan kalau memang ada keterbatasan dari kemampuan kita, WHO memberikan angka segini, tapi saya bisa memodifikasi kebutuhan-kebutuhan itu saya sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Tampaknya menteri kesehatan yang sekarang ini dia ini kan bukan dari kedokteran, dia dari banker, jadi dia juga ahli ekonomi. Nah, itu kalau dulu saya mengatakan bahwa kesehatan itu tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh ada bisnis di dalam kesehatan. Kesehatan itu adalah pelayanan pemerintah terhadap rakyatnya. Ini adalah komoditi sosial, bukan komoditi dagang. Kalau ada komoditi dagang akan sangat berbahaya. Misalkan, kalau bikin vaksin laku, maka yang bikin vaksin itu bisa membuat penyakitnya. Penyakit baru terbikin vaksin lagi, bikin penyakit baru, bikin vaksin. Karena sekarang kesehatan itu masuk ke dalam pasar bebas. Nah, ini bahayanya kalau kesehatan dimasukkan dalam pasar bebas. Apalagi dokternya bukan dari kedokteran. Menkesnya bukan dari kedokteran. Sehingga Menkes ini sangat mendengarkan apa yang dikatakan WHO. Padahal WHO itu hanya memberikan suatu apa ya, standarisasi, mbok begini, mbok begitu gitu. Nah, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita, bukan kita paksakan harus seperti WHO gitu loh. Nah, ini yang sering menjadi masyarakat heboh terus kalau
kalau menterinya ngomong apa jadi heboh begitu karena memang kita seharusnya punya gaya sendiri dalam menciptakan, jadi punya kedaulatan dalam menjaga kesehatan masyarakat di Indonesia. Jangan sampai kita menjual kedaulatan kita. Jangan sampai kita menggadaikan kedaulatan kita hanya karena takut sakit. Gitu. Baik. Ini sebenarnya saya tanyakan Bu, karena memang FTA kan dalam hal ini kan kita selalu bicara politik kebangsaan, seperti kita singgung di awal. Jadi yang kita bicarakan ini adalah kepentingan masyarakat, kepentingan umum gitu. Nah, kenapa saya katakan seperti tadi? Karena kan kita pengen tahu insight bahwa keadaan kabinet itu seperti apa sih? Nah, Ibu sudah memberikan keterangan bahwa itu tidak ada suatu tupoksi harus seperti apa. Tapi tentunya kan ada namanya arahan presiden gitu loh. Nah, kami khawatir gitu loh kan. eh Ya ya, kalau arahan Pak Prabowo itu jelas loh. Jelas banget bahwa dia tidak ke pasar bebas loh. ya itu. Apalagi Trump, Presiden Trump. Dihapuskan pasar bebas itu di Amerika. Tapi di Indonesia kesehatan masih ditaruh di pasar bebas. Menurut saya. Ya. Ya. Sorry Bu, waktu di Amerika juga vaksin itu nggak mandatori loh di sini. Kita boleh ambil, kita boleh juga nggak ambil gitu. Sementara di Indonesia itu wajib gitu loh. Maksudnya buat orang yang traveling, buat ini, buat itu tuh dipaksakan gitu kan. Nah itu dia yang sedang kami perjuangkan. Ayo kita sama-sama berjuang untuk supaya mandatori vaksin itu dicabut ya. Dicabut dari Undang-Undang Omnibus Law. Karena itu berbahaya sekali. Setuju. Karena di dalam pervaksinan, orang itu ada yang harus divaksin. Harus. Ada orang yang tidak perlu. Ada orang yang tidak boleh divaksin karena ada kontraindikasi. Nah, di dalam pemaksaan, itu semua divaksinin. Nah, itu yang sebetulnya tidak cocok dengan ilmu kedokteran. Gitu. Sepertinya kita kecolongan ya Bu ya mengenai Omnibus Law kesehatan karena DNA kita itu sekarang udah bisa diakses oleh negara lain. Ini sangat bahaya loh Bu. Dia bisa mempelajari DNA orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, kekuatannya di mana, kelebihannya di mana. Ini bisa dipakai untuk sebagai apa namanya ya yang perang apa ya bukan melalui seperti perang asimetris. Ya betul. Perang asimetris. Kenapa kalau Indonesia bisa kebablasan Bu ya bisa memberikan akses DNA kita ke negara lain ini bisa nggak Bu dibatalkan? Kalau Pak Prabowo yang bisa membatalkan cuma Pak Prabowo. Tapi sebetulnya ya tergantung kalau untuk mengatakan ini kan semuanya Menkes ya. Polisi kesehatan itu 1000% ada di tangan Menkes. Pak Prabowo itu hanya Tutwuri Handayani menurut saya. Nah itu yang menurut saya itu agak membahayakan. Nah itu mesti kita memang harus speak up apa yang harus kita suarakan gitu harus ada. Kalau saya kan sudah bukan siapa-siapa, saya hanya bisa bersuara. Nah itu ya kita bersuara saja. Baik Bu Siti, ini sebelum kita tutup saya rencananya ada kasih waktu 10 menit lagi sebelum kita tutup acara ini. Mungkin kita Mbak Ida silakan Mbak Ida kalau ada yang mau di. Iya sebentar. Pak Sunaryo enggak aja satu hal nih Dok. Enggak Dok, saya pengen tanya satu hal. Berarti saat ini kan sedang ramai terkait dengan uji klinis yang katanya dari hasil laboratorium itu bahwa vaksin TBC adalah aman. Nah, vaksin yang diuji di laboratorium terkadang kan beda dengan apa yang diberikan kepada masyarakat. Mungkin dokter sudah tahu sudah punya info apa belum? Apakah pemerintah berani menjamin dan memberikan kompensasi sekiranya vaksin yang diberikan nanti berdampak negatif ya, menimbulkan cacat atau kematian? Apakah sudah ada info itu, Bu? Enggak ada. Terima kasih. Tak hanya dikatakan bahwa yang direkrut 1000 orang itu, 1000 dengan 1000 itu katanya sudah ada informed consent. Saya belum membaca informed consentnya kayak apa yang dijamin oleh peneliti utamanya atau apa yang dijamin oleh Bill Gates. Ini yang punya kan Bill Gates, yang punya dana kan Bill Gates. Apakah orang-orang yang diuji coba itu
Kalau sampai sakit kemudian dibayarin atau kalau mati kompensasinya berapa saya nggak tahu. Nah, kemudian apakah Ya, betul itu aman? Tak seorang pun bisa mengatakan aman, Bu Ida. Aman kan oke. cuma sampai 2028. Siap. Setelah disuntik sampai 2028, apakah aman setelah 5 tahun dari 2028? Tak seorang Oke. pun tahu, Bu Ida. Kalau Siap, Badan Dok. POM menjamin, dari mana dia menjamin? Emangnya tukang ramal pakai pakai jarak jauh gitu. Penyakitnya hilang Bu Apa? Siti, orangnya juga hilang juga bareng sama penyakitnya. Unfortunately. Baik, Ya, teman-teman semuanya, Bu Siti, waktunya semakin menipis. Kalau bisa, saya ingin memberikan lagi suatu apa namanya harapan dari diskusi kita ini sangat menarik sekali tentunya. Jawaban-jawaban, keterangan yang diberikan Bu Siti dan jawaban-jawabannya kita harapkan menjadi pencerahan buat kita semua, sehingga yang paling penting dari apa yang ingin kita capai dari diskusi ini adalah bisa mengedukasi masyarakat kita Iya, sehingga informasi vaksin ini betul-betul masyarakat tercerahkan dalam menyikapi isu ini. Ya kan, kita kita cuma bisa seperti itu, seperti kata Bu Siti ya, kita cuma bisa bicara, kita cuma bisa ribut. Tapi insya Allah juga FDA juga akan menjadikan bahan ini, biasanya FDA itu selalu berhubungan dengan pihak-pihak DPR, cuman ya masalah diterima, didengarkan atau diimplementasikan iya. kan hanya Allah yang tahu gitu kan. Tapi intinya kita berusaha, cuman itu yang kita bisa lakukan, Allah yang menentukan segalanya. Saya sebelum menutup, saya ingin menyitir satu perkataan seorang profesor dari Georgetown University. Dia bilang begini, dalam soal ilmu kesehatan ya, dia ini seorang ahli hukum kesehatan masyarakat. Dia bilang gini, kalau kita mau bicara kasar nih, dengan uang kita dapat membeli pengaruh. Dan uang ini adalah jenis pengaruh yang terburuk. Ya kan? Bukan karena uang itu aja, meskipun itu penting, karena uang tidak boleh mendikte kebijakan, tetapi juga karena ini adalah akses istimewa di balik pintu tertutup. Jadi artinya orang yang punya uang itulah yang akan mengendalikan segalanya dari belakang layar. Ini bukan kata saya, ini seorang profesor dari University Georgetown yang banyak meneliti soal vaksin di Amerika, di Amerika. Jadi hal-hal seperti ini memang kalau untuk teman-teman di diaspora khususnya ya, karena di sini informasi cukup terbuka dan apa namanya masyarakat punya hak Hmm. option, ya kan? Sehingga hal-hal seperti ini bisa dieliminir gitu loh, diminimalisir maksud saya. Tapi inilah hasil kita di Indonesia ya agak susah karena yang seperti kata Bu Siti dan teman-teman hasil diskusi tadi bahwa ini semua adalah kebijakan dari pemerintah terhadap rakyatnya, ya kan? Jadi bagaimana rakyat nanti akan bereaksi dari kebijakan ini tentunya tergantung daripada informasi yang rakyat terima. Seperti apa sih, Mm-mm. seperti ini, seperti apa sih ini, seperti apa sih ini. Jadi itu adalah menjadi hak pribadi masing-masing. Itulah yang dianggap sebagai hak kedaulatan pribadi, yours private sovereign gitu loh. Jadi hak kedaulatan kita sebagai manusia, hak kedaulatan kita sebagai warga negara. Artinya kita bisa mengatakan yes, kita bisa katakan no, is all depend on, masih tergantung daripada Anda semuanya. Baik Bu, sebelum kita tutup, saya ingin memberikan kesempatan Bu Siti. Apa yang Ibu Iken sampaikan kepada teman-teman kita semua dan juga kepada masyarakat umum tentang apa yang ada di kepala Ibu saat ini lah. Silakan Bu. Tentu. Ya, untuk masyarakat, saya ucapkan terima kasih bahwa masyarakat Indonesia eh, responsnya begitu dahsyat karena masyarakat sekarang udah pinter-pinter untuk mencari berita-berita dari luar negeri, dari mana-mana mereka langsung, dan itu tanpa tanpa kita sadari medsos itu telah memberikan ilmu pengetahuan banyak juga pada netizen, dan netizen itu sekarang mempunyai suara yang luar biasa
terhadap pemerintah. Kalau sudah bising di medsos, pasti pemerintah juga akan mendengarkan itu. Dan yang penting masyarakat tetap waspada. Jenis vaksin yang seperti apa? Kalau nanti ada uji coba lagi, kita harus betul-betul cermati vaksin itu jenis apa. mRNA apa bukan? Kalau mRNA no, karena itu sangat berbahaya. Nah, kalau vaksin yang lain itu bahannya dari mana? Kira-kira berbahaya nggak untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Nah, itu selalu harus di dalam pertanyaan demi keselamatan bangsa ini. Dan yang paling penting lagi, perlukah kita memakai vaksin itu? Nah, kadang-kadang dengan pengaruh yang tadi kayak Pak Profesor tadi tulisannya siapa itu Bapak. Nah, itu duit, uang itu bisa mempengaruhi kebijakan. Dan kebijakan itu pasti sasarannya adalah rakyat. Yaitu mudah-mudahan pemerintah kita tidak silau dengan uang dan kemudian rakyat yang dikorbankan. Mudah-mudahan tidak. Saya kira cukup sekian Pak Tata. Baik, Terima kasih atas waktunya. baik Bu Siti. Teman-teman, mudah-mudahan sekali lagi saya harapkan hasil diskusi ini kita bisa memberikan pencerahan kepada orang yang paling dekat sama kita, tentu keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, agar kita semua punya peran di masyarakat kita. Paling tidak peran yang paling kecil adalah memberikan informasi yang mungkin masyarakat kita kurang paham. Terima kasih kepada Bu Siti Fadilah yang sudah meluangkan waktu 2 jam, 3 jam ya Bu, 2 jam kita berdiskusi. Masya Allah nggak berasa. 2 jam nggak terasa. Iya, saya tahu di Pakai sana sudah jam 10 malam tentunya ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di rumah Bu Siti. Saya senang tuh satenya Bu Siti. Kita pernah disuguhi sate Bu Siti. Mudah-mudahan kita bisa ada waktu ketemu Bu ya. Terima kasih Ya, sekali lagi atas partisipasinya, pencerahannya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Ibu dan buat kita semuanya, dan menjadikan masyarakat kita lebih amin. literate tentang hal-hal yang penting dan hal-hal yang khususnya menyangkut masalah kesehatan. Sekali lagi terima kasih Ibu dan teman-teman semuanya di manapun teman-teman berada, baik di diaspora, di luar negeri maupun yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih atas ikut sertaannya dan kita ketemu lagi mungkin di pembahasan yang akan datang. Jadi selalu stay tune dengan Bu Ida dan teman-teman di Forum Tanah Air. Foto Assalamualaikum bersama ya Mas. warahmatullahi Mas Tata, foto bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Foto Bu Siti. bersama, Assalamualaikum. buka kamera ya. Sukses selalu. Mau difoto Foto dulu, foto bersama, dulu. buka kamera semuanya ya. Oke, mau foto Maaf, ini bersama kan nih halaman ketemu. jadi agak ini ya. Sabar ya. Gimana caranya foto? Enggak, nanti mereka yang. Buka kamera. Buka kacamata. Kalau pakai kacamata pakai untuk ijazah Pak Tata. Kalau udah bilang Mbak Iskun, soalnya Ya, kering nih giginya. sebentar. Ini sebenarnya 8 halaman ini. Buka semua ya. Bentar, satu persatu. Ya. Belum, Bu. Ada berapa halaman banyaknya? Iya, giginya kering, senyum terus nih. Enggak, yang ini sekarang halaman 3 ya. Sekarang halaman 3. Mas Tata nggak ada nih halaman 3 mah. Halaman Banyak banget tuh. Ini halaman 3 nggak ada yang buka kamera ya. Halaman 4. Lanjut aja Berapa Mbak. halaman? Ada 8 Bu. 8 atau berapa ya itu? Hampir 200 orang, Bu. Masya Allah. Gambarnya bagus. 208 tadi, Mas. Ya, Masya Allah. Ya, Bu Siti memang begitu. Jarang muncul. Kalau muncul orang pengen lihat Bu Siti kayak mana sih gitu. Kok nggak tua-tua katanya. Yang halaman 4. Kayaknya masih dalam perjalanan. Bentar. Kalau boleh tahu ini untuk bayi bagaimana Bu? Saya tadi ketinggalan ya, ketinggalan.
Bentar Pak Isa. Soalnya nanti Mbak Iskun suruh foto kita masih senyum nih soalnya. Sudah? Belum ya? Bu Siti udah, Yang dari Kalimantan. Bu Siti udah lewat, Bu Siti mah udah lewat. Udah, Bu Dokter udah. Yang dari Balikpapan sudah dapat belum? Ini halaman terakhir sekarang. Oke, sabar. Sabar. Ini nih yang belakang-belakang nggak ada yang mau buka kamera, fotonya juga nggak ada. Ini Ya nggak apa-apa, diliwatin aja, Bu. nggak dilewati, Bang. Nanti kalau ada apa-apa nggak terdeteksi mereka. Sudah. Sudah, Bu Ya, sudah. Oke. itu ada mungkin ada Udah ya. kaitan kali, Bu. Terima Oke. kasih Bu Siti. Makasih Bu. Makasih Bu Siti. Sehat selalu. Luar biasa Sehat selalu informasinya. Ibu Siti Fadila. Sangat berharga. Ya. Terima kasih Pak Tata. Sama-sama, doa ya, saling doa, saling doa. Ya Setuju. semuanya Amin. komplit. Ya. Sudah komplit, Bu. Sebenarnya Assalamualaikum semuanya, Kasih, sehat Bu. semuanya. Terima kasih Assalamualaikum. kehadirannya. Ya. Ya Bu, makasih Bu ya. Semoga Waalaikumsalam kehadirannya juga untuk Bu warahmatullahi Siti wabarakatuh Fadila semuanya. program dicatat sebagai amal ibadah. Salam. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu. Baik, terima kasih teman-teman. Saya tutup ya. Zoom-nya saya tutup. Terima Oke, kasih. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita